Seorang pengusaha roti di Cikarang tiba-tiba sukses besar. Pabrik rotinya maju pesat, cabangnya ada di mana-mana, dan produknya laris manis. Tapi kesuksesan itu menyimpan rahasia gelap. Setiap malam, ada tumbal yang harus diberikan agar usahanya tetap berjalan. Karyawan yang hilang, suara tangisan dari dalam mesin, hingga penampakan makhluk hitam besar membuat pabrik ini jadi momok menakutkan. Sampai akhirnya, semua rahasia kelam pesugihan itu terbongkar dengan cara yang paling menyeramkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Cikarang, sebuah kota industri yang sibuk, terkenal dengan deretan pabrik yang berjejer di sepanjang jalannya. Di balik hiruk-pikuk kendaraan besar dan pekerja pabrik yang kelewar masuk setiap shift, ada satu bangunan yang belakangan ini selalu jadi bahan pembicaraan warga sekitar. Pabrik roti milik Pak Jaya. Awalnya, pabrik itu hanyalah sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan kecil. Sekitar 5 tahun lalu, tidak ada yang menyangka kalau usaha roti Kesel Kosilen milik Pak Jaya bisa berkembang jadi pabrik besar yang memproduksi ribuan roti setiap harinya. Pak Jaya dulunya orang biasa, hidupnya pas-pasan. Bahkan sempat dikenal sering berutang sana-sini untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dia memulai usahanya dengan gerobak roti dorong, keliling kampung menjajakan roti hangat tiap pagi. Orang-orang dulu melihatnya sebagai pedagang kecil yang rajin, meski kehidupannya jauh dari kata mapan. Namun entah kenapa, hanya dalam hitungan tahun, hidupnya berubah drastis. Dari yang tadinya susah, tiba-tiba saja dia bisa beli tanah luas, bangun pabrik roti modern, lengkap dengan mesin-mesin canggih. Roti produksinya pun laris manis. Hampir setiap toko, warung, hingga minimarket di sekitar Cikarang menjual produk rotinya. Nama mereknya pun cepat dikenal orang. Banyak yang heran dengan perubahan hidup Pak Jaya. Cepet banget kayaknya, nggak masuk akal. Baru kemarin masih enggos-enggosen bayar kontrakan. Sekarang udah punya pabrik segede gitu. Celetuk salah satu warga di warung kopi. Ya mungkin rezekinya, kan dia rajin kerja. Siapa tahu ada investor bantuin. Timpal warga lain mencoba berpikir positif, tapi nggak semua bisa percaya begitu saja. Warga sekitar mulai perhatiin ada yang aneh dengan pabrik itu, terutama kalau malam. Awalnya, banyak yang cuma mendengar kabar dari mulut ke mulut. Katanya, meski pabrik resmi tutup jam 10 malam, tapi dari luar pagar masih terlihat cahaya samar dari dalam. Bukan cahaya lampu neon atau mesin yang menyala, tapi cahaya redup mirip lilin atau obor. Kadang terdengar suara orang ramai, seperti sekelompok pekerja yang masih beraktivitas. Padahal jelas-jelas semua karyawan sudah pulang. Ada juga yang mengaku mencium bau amis bercampur dengan wangi roti hangat. Bau yang ganjil, bikin kepala pening. Roti apa sih? Kok baunya manis tapi nyelekit kayak darah? Kata seorang tukang ojek yang pernah berhenti di depan pabrik waktu malam. Awalnya orang-orang menganggap itu cuma kebetulan, tapi lama-lama makin banyak saksi yang ngalamin hal serupa. Suara langkah kaki, suara orang tertawa lirih, bahkan suara tangisan samar terdengar dari dalam pabrik yang harusnya kosong. Suatu malam, seorang satpam komplek industri yang jaga di dekat sana cerita. Dia bilang pernah lihat Pak Jaya datang ke pabrik tengah malam. Anehnya Pak Jaya datang sendirian, pakai pakaian serba hitam, sambil bawa sesuatu di dalam karung. Satpam itu memperhatikan dari jauh, tapi nggak berani mendekat. Yang bikin dia kaget, setelah masuk ke dalam, suara ramai terdengar jelas. Seperti ada puluhan orang sedang ritual. Padahal yang masuk cuma Pak Jaya seorang. Besok paginya, satpam itu coba tanya ke salah satu karyawan pabrik. Tapi karyawan itu malah melotot dan bilang, kalau sayang keluarga, jangan pernah ikut campur urusan Pak Jaya. Sejak saat itu, satpam tersebut memilih diam. Tapi dia tetap nggak bisa lupa kejadian malam itu. Di sisi lain, kesuksesan pabrik roti ini makin bikin orang-orang sekitar penasaran. Hampir tiap hari, truk besar keluar masuk membawa bahan baku dan mengirim produk ke berbagai tempat. Omsetnya jelas miliaran, tapi di balik kesuksesan itu, ada banyak hal ganjil yang mulai terjadi. Beberapa karyawan baru yang masuk kerja sering mendadak sakit keras tanpa sebab jelas. Ada yang cuma seminggu kerja, pulang dengan badan panas tinggi dan nggak pernah balik lagi. Ada juga yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Warga sekitar mulai curiga, tapi anehnya, keluarga korban seolah bungkam. Ada yang coba menanyakan, tapi jawabannya selalu mengambang. Kayaknya ada yang nutupin sesuatu, bisik warga satu ke warga lain. Suasana makin terasa janggal ketika seorang remaja bernama Tono, yang tinggal tidak jauh dari pabrik, cerita ke teman-temannya. Dia sering main ke sawah belakang pabrik malam-malam. Katanya, dia pernah lihat bayangan tinggi besar bergerak di dalam area pabrik. Tingginya lebih dari 2 meter,
matanya merah menyala, dan kadang terlihat sedang berjalan mondar-mondir di dekat gudang bahan baku. Awalnya teman-temannya nggak percaya, tapi suatu malam mereka nekat bering-bering ngintip dari kejauhan. Benar saja, dari balik pagar terlihat sosok hitam besar bergerak pelan sambil menoleh ke arah mereka. Saking paniknya, mereka langsung kabur terberit-berit. Besoknya, Tono jatuh sakit, badannya panas, matanya memerah, dan mulutnya komat-kamit nggak jelas, seperti orang kesurupan. Keluarganya bingung, karena setiap kali malam tiba, Tono selalu berteriak, "Jangan bakar aku di oven itu. Jangan, aku nggak mau jadi adonan." Kejadian itu bikin heboh satu kampung. Tapi lagi-lagi, keluarga Tono diminta diam oleh orang misterius yang datang ke rumah. Orang itu bilang, kalau mereka ribut-ribut, hidup mereka bakal lebih sengsara. Sejak itu, keluarga Tono bungkam. Pak Jaya sendiri kelihatan makin makmur. Rumahnya besar, mobilnya gonta-ganti, dan dia sering terlihat dermawan di depan umum. Sesekali dia nyumbang ke masjid, kasih santunan anak yatim, atau ikut acara kampung. Orang yang nggak tahu cerita di balik pabriknya pasti kagum. Tapi buat warga yang peka, kebaikan itu terasa janggal, seperti ada yang ditutupi. Orang kalau kaya mendadak gitu biasanya ada apa-apanya. Celetuk seorang ibu di warung. Dan benar, semakin hari semakin banyak kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Suatu malam Jumat, beberapa warga yang rumahnya dekat pabrik terbangun karena dengar suara azan subuh. Padahal jam masih menunjukkan pukul 2 malam. Suaranya lirih, serak dan menggema dari arah pabrik. Salah seorang warga coba keluar rumah untuk memastikan. Dari balik pagar pabrik, terlihat kilatan cahaya merah, seperti api yang menari-nari di udara. Esoknya, warga itu jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya kosong, dan setiap kali tidur, dia selalu mengigau tentang adonan roti yang berubah jadi tangan-tangan manusia. Kabar aneh itu semakin bikin warga yakin kalau kesuksesan Pak Jaya bukanlah hasil kerja keras semata. Ada sesuatu yang tidak wajar di balik pabrik roti tersebut. Sampai suatu hari, ada seorang karyawan lama yang dayam-dayam mendekati wartawan lokal. Dia berbisik pelan, "Kalau mau tahu kenapa pabrik ini maju, datanglah ke ruang bawah tanahnya. Tapi hati-hati, gak semua orang bisa keluar hidap-hidap setelah masuk ke sana." Perkataan itu makin bikin banyak orang penasaran, tapi juga bikin suasana di sekitar pabrik jadi mencekam. Warga mulai takut kalau harus lewat jalan depan pabrik malam-malam, dan sejak itulah, cerita tentang pesugihan pabrik roti di Cikarang mulai jadi buah bibir. Meski baru permulaan, teror yang lebih besar sedang menunggu. Hari-hari di pabrik roti milik Pak Jaya berjalan seperti biasa. Dari luar semua terlihat normal. Truk-truk besar datang membawa gandum, gula, dan bahan baku lain, lalu keluar lagi dengan muatan roti siap edar. Para karyawan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sebagian besar adalah warga sekitar yang senang bisa bekerja di pabrik besar tanpa perlu jauh-jauh ke kawasan industri lain. Tapi sejak pabrik itu makin besar, ada cerita-cerita janggal yang pelan-pelan mulai muncul. Paling sering dibicarakan adalah tentang Anton, seorang karyawan baru yang masuk sekitar awal tahun. Anton masih muda, baru 22 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya ramah, dan sifatnya gampang akrab dengan siapa saja. Dia direkomendasikan oleh tetangganya untuk bekerja di pabrik itu. Buat Anton, kesempatan ini seperti keberuntungan besar. Selama ini dia hanya kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di bengkel. Tapi gajinya tidak menentu. Waktu dengar ada lowongan di pabrik roti, dia langsung semangat daftar. Hari pertama masuk, Anton terlihat begitu ceria. Dia sering cerita ke teman-temannya kalau gajinya cukup besar untuk ukuran anak baru. Bahkan dia bilang kalau kerja rajin di sini, mungkin aku bisa cepat nabung buat nikah. Teman-temannya senyum saja, meski sebagian diam-diam merasa iri. Soalnya, tidak semua orang bisa diterima kerja di pabrik itu. Katanya, proses rekrutmennya aneh. Ada tes kesehatan, tapi bukan pemeriksaan biasa. Mereka harus tanda tangan sebuah surat pernyataan yang isinya membingungkan. Surat itu menegaskan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di luar dugaan. Selama bekerja, Anton tidak terlalu memikirkan itu. Baginya, yang penting dapat gaji. Minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Anton ditempatkan di bagian produksi, tepatnya di dekat mesin pencampur adonan besar. Mesin itu ukurannya tinggi, hampir setara tubuh orang dewasa, dengan pengaduk logam yang bisa berputar kencang. Awalnya dia kagum, karena baru pertama kali lihat mesin secanggih itu. Tapi lama-lama, dia mulai merasa aneh. Setiap malam saat lembur, ketika pabrik seharusnya mulai sepi, dia sering mendengar suara-suara dari arah mesin. Bukan suara mesin berputar, melainkan suara seperti orang merintih. Kadang lirih, kadang jelas. Pernah suatu kali dia mendengar suara yang mirip tangisan anak kecil. Anton sempat tanya ke temannya, yang sudah lama kerja di sana. Tapi bukannya dapat jawaban,
dia malah dipelototi. Kalau kerja di sini, jangan banyak nanya, fokus out. Kalau ada suara-suara aneh, pura-pura nggak dengar, itu lebih aman, kata temannya singkat. Anton hanya bisa diam, meski hatinya penuh tanda tanya. Malam itu, ada kejadian yang membuat semuanya berubah. Pabrik sedang sibuk, pesanan melonjak karena ada kontrak besar dengan supermarket. Semua karyawan dipaksa lembur. Anton termasuk salah satu yang ditunjuk untuk jaga mesin pencampur adonan hingga lewat tengah malam. Awalnya semua normal, mesin berputar kencang, adonan roti diproses dengan suara bising. Tapi mendekati pukul 2 pagi, listrik tiba-tiba mati mendadak. Semua ruangan gelap gulita, hanya ada cahaya darurat yang redup. Anton panik, tapi dia coba tenang. Dia pikir ini hanya mati lampu biasa. Namun di saat itulah, dia mendengar suara aneh lagi dari dalam mesin. Kali ini lebih jelas. Tolong aku keluar, sakit. Anton terkejut. Dia yakin itu suara manusia, bukan ilusi. Dia mendekat, mencoba membuka pintu mesin, tapi pintunya terkunci rapat. Tangannya gemetar saat mendengar suara jeritan yang makin keras. Tolong, panas, aku terbakar. Belum sempat Anton bereaksi lebih jauh, tiba-tiba mesin itu bergetar sendiri. Padahal listrik padam. Dari celah pintu mesin, terlihat cairan merah pekat menetes ke lantai. Anton mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Dia baru sadar, cairan itu bukan adonan, melainkan darah segar. Besok paginya, Anton tidak datang kerja. Awalnya teman-temannya mengira dia sakit atau izin. Tapi setelah beberapa hari tidak ada kabar, pihak pabrik bilang Anton sudah mengundurkan diri secara mendadak. Keluarga Anton tentu tidak terima. Mereka bilang Anton tidak pernah pulang sejak malam terakhir lembur itu. Keluarganya melapor ke polisi, tapi hasil penyelidikan nihil. CCTV pabrik katanya rusak, dan catatan absensi Anton dihapus seolah dia memang tidak pernah kerja di sana. Orang-orang kampung mulai curiga, apalagi ada karyawan lain yang diam-diam cerita kalau malam itu mereka juga dengar suara jeritan dari ruang produksi, tapi dilarang keras mendekat oleh mandor. Beberapa hari setelah hilangnya Anton, ada kejadian aneh. Seorang karyawan perempuan bernama Lina sedang bersih-bersih area produksi ketika tiba-tiba melihat sesuatu di kaca besar dekat mesin. Refleksi di kaca tidak hanya menunjukkan dirinya, tapi juga ada sosok lain, seorang pria muda dengan wajah pucat. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong, dan mulutnya bergerak-gerak seperti sedang meminta tolong. Lina kaget setengah mati, langsung jatuh pingsan di tempat. Saat sadar, dia hanya bisa menangis ketakutan. Dia bilang sosok itu mirip Anton. Cerita itu menyebar cepat, membuat banyak karyawan resah. Tapi manajemen pabrik langsung menutup rapat kabar itu. Mereka ancam akan memecat siapapun yang berani menyebarkan isu. Meski begitu, kejadian-kejadian mistis semakin sering muncul. Beberapa karyawan yang kerja malam bilang mereka sering melihat bayangan orang berjalan di area mesin. Padahal saat dicek tidak ada siapapun. Ada juga yang mengaku mendengar suara adonan berdesis seperti terbakar, bercampur dengan suara orang menjerit. Ada satu kejadian yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Seorang teknisi sedang memperbaiki mesin oven besar yang rusak. Saat dia membuka bagian dalam oven, tiba-tiba tercium bau amis yang menusuk hidung. Dari dalam oven, muncul asap hitam pekat. Lalu samar-samar, dia melihat wajah seseorang muncul di permukaan logam oven itu. Wajahnya hancur, seperti terbakar. Wajah itu berbisik, "Aku Anton, aku yang jadi tumbalnya." Teknisi itu langsung jatuh terduduk, pingsan. Setelah sadar, dia memutuskan berhenti kerja, meski harus kehilangan gaji. Dia tidak sanggup lagi berada di pabrik itu. Keluarga Anton semakin putus asa mencari jawaban. Mereka sempat mendatangi rumah Pak Jaya untuk meminta penjelasan. Tapi yang menyambut mereka adalah beberapa pria berbadan besar yang dengan kasar mengusir mereka. "Kalau masih sayang nyawa, jangan ganggu urusan Pak Jaya. Anakmu itu memang sudah pergi, jangan dicari lagi," kata salah satu pria itu dingin. Keluarga Anton menangis tak berdaya. Mereka hanya bisa pasrah. Meski hatinya yakin Anton tidak mungkin pergi begitu saja. Kabar hilangnya Anton makin bikin warga curiga. Tapi anehnya, bukannya pabrik itu sepi, justru makin ramai. Produksi meningkat pesat. Pesanan mengalir deras. Bahkan, roti-roti produksi Pak Jaya jadi semakin populer. Banyak toko rebutan jadi distributor. Heran ya, baru ada orang hilang, tapi usahanya malah makin maju. Nggak wajar, komentar seorang warga di warung kopi. Sejak itu, desas-desus mulai beredar luas. Orang-orang mulai berani berbisik bahwa Pak Jaya mungkin melakukan pesugihan. Konon, setiap ada karyawan yang hilang, produksi pabrik justru meningkat. Seakan-akan tumbal nyawa memang dibutuhkan agar mesin terus berputar. Namun ada hal yang lebih menyeramkan.
beberapa karyawan mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di dalam pabrik, tapi suasananya gelap dan penuh darah. Mesin-mesin tidak mencampur adonan, melainkan menggiling tubuh manusia. Dari oven besar keluar tenggen-tenggen yang terpanggang, masih bergerak minta tolong. Dan di antara semua mimpi itu, selalu ada sosok Anton. Dia berdiri di pojokan ruangan, wajahnya hancur, matanya kosong, sambil berkata, "Jangan kerja di sini. Kalian yang berikutnya." Sejak Anton hilang, aura pabrik roti di Cikarang itu berubah. Dari luar masih terlihat normal, bahkan semakin sukses. Tapi bagi karyawan dan warga sekitar, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Anton menjadi tumbal pertama yang diketahui orang. Tapi semua sadar, itu mungkin bukan yang terakhir. Karena setiap kali ada karyawan baru masuk, selalu ada perasaan was-was. Siapa lagi yang bakal jadi korban berikutnya? Hilangnya Anton masih jadi perbincangan hangat di kalangan karyawan. Ada yang berani bisik-bisik, ada juga yang memilih diam karena takut. Tapi dari raut wajah mereka, jelas terlihat ada rasa was-was setiap kali masuk kerja. Apalagi kalau shift malam. Meski begitu, pabrik tetap berjalan normal. Produksi roti makin lancar, pesanan makin banyak. Anehnya, bukannya mundur, justru makin banyak orang yang melamar kerja ke sana. Seakan-akan ada daya tarik gaib yang bikin orang tidak peduli dengan kabar mengerikan yang beredar di antara mereka. Ada seorang karyawan lama bernama Bu Rini, usianya sekitar 40 tahun. Sudah bekerja sejak pabrik ini baru berdiri. Dia dikenal ramah, sering jadi tempat curhat karyawan lain. Tapi sejak Anton hilang, Bu Rini terlihat sering melamun. Kadang wajahnya pucat, seolah menyimpan sesuatu. Suatu malam, ketika beberapa karyawan berkumpul di kantin setelah lembur, Bu Rini tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lirih, seperti takut didengar orang lain. "Kalian masih ingat Anton kan? Hilangnya itu bukan kebetulan. Aku tahu sesuatu yang selama ini kalian gak pernah duga." Semua langsung terdiam. Beberapa menatapnya dengan heran. Sebagian lagi terlihat gugup. "Aku udah lama kerja di sini," lanjut Bu Rini pelan. "Dari dulu aku sudah curiga. Tapi baru beberapa bulan terakhir, aku benar-benar yakin. Kesuksesan pabrik ini bukan cuma karena kerja keras Pak Jaya. Dia terikat dengan sesuatu yang gak manusiawi." Karyawan-karyawan terdiam. Ada yang mencoba menenangkan Bu Rini, ada yang justru makin penasaran. Akhirnya salah satu berani bertanya, "Maksudnya, Bu, emang ada apa?" Bu Rini menarik napas panjang. Matanya menatap kosong. "Pak Jaya itu ikut pesugihan. Aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Malam-malam, dia turun ke ruang bawah tanah yang ada di gedung lama, bagian belakang pabrik. Di sana ada sebuah ruangan khusus. Isinya patung besar, tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Setiap bulan, Pak Jaya harus ngelakuin ritual di sana." Ruang kantin mendadak hening. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas. "Ritual apa, Bu?" tanya seorang karyawan dengan suara bergetar. "Tumbal nyawa," jawab Bu Rini singkat. "Kalau nggak ada tumbal, produksi bakal berhenti. Mesin bisa rusak sendiri, roti jadi busuk, bahkan keluarganya Pak Jaya bisa kena musibah. Jadi setiap bulan harus ada yang dikorbankan." Beberapa karyawan spontan merinding. Ada yang menutup mulut, ada yang langsung berdiri karena nggak sanggup dengar. "Anton itu, dia salah satu tumbalnya." "Aku yakin," kata Bu Rini lirih. "Dan dia bukan yang pertama." Malam itu, suasana di kantin berubah mencekam. Beberapa karyawan mulai menghubungkan cerita Bu Rini dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang teringat suara-suara tangisan dari mesin. Ada juga yang teringat mimpi buruk tentang tubuh manusia jadi adonan. Namun tidak semua percaya begitu saja. Ada yang bilang Bu Rini hanya menyebar gosip untuk menakut-nakuti. Tapi tatapan serius di wajahnya membuat cerita itu sulit diabaikan. Sejak malam itu, banyak karyawan yang mulai waspada. Ada yang berusaha menghindar dari shift malam. Ada yang mencoba cari kerja di tempat lain. Tapi anehnya, setiap kali mereka mau keluar, selalu ada saja halangan. Entah tiba-tiba sakit, keluarga kena musibah, atau tiba-tiba batal tanpa alasan jelas. Seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka tetap bekerja di sana. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan muda bernama Harry nekat mengikuti Pak Jaya diam-diam. Dia ingin membuktikan sendiri cerita Bu Rini. Malam itu, sekitar pukul 12, dia pura-pura sakit agar bisa pulang lebih cepat. Tapi bukannya pulang, dia bersembunyi di area gudang belakang, menunggu. Benar saja, sekitar pukul 1 malam, Pak Jaya datang. Dia mengenakan pakaian serba hitam, membawa tas besar. Tanpa menyalakan lampu, dia masuk ke gedung lama di belakang pabrik. Harry, dengan rasa takut bercampur penasaran, mengikuti dari jauh. Saat masuk ke dalam, Harry hampir menjerit.
Di ruang bawah tanah, cahaya lilin hitam memenuhi ruangan. Di tengahnya berdiri sebuah patung hitam besar, menyerupai makhluk aneh. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar, giginya tajam. Pak Jaya meletakkan tasnya di depan patung itu. Lalu, dengan suara bergetar, dia mulai membaca mantra aneh yang tidak dimengerti Harry. Dari dalam tas keluar suara lirih, seperti suara anak kecil menangis. Harry menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang, lilin-lilin bergetar. Bayangan hitam menari di dinding. Dari mulut patung, terdengar suara berat. "Kau sudah bawa persembahannya?" Pak Jaya mengangguk, lalu membuka tas itu. Harry hanya sempat melihat sekilas di dalamnya. Ada seekor ayam hitam besar. Tapi anehnya, suara tangis anak kecil masih terdengar jelas. Seolah berasal dari ayam itu, ritual berlangsung mencekam. Pak Jaya menunduk, bersujud di depan patung. Sementara ayam itu tiba-tiba berubah jadi hitam pekat, mengeluarkan darah kental. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Harry tidak sanggup lagi. Dia lari terberit-berit keluar dari pabrik. Besoknya, dia tidak masuk kerja. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Harry ditemukan tewas di kamar kosnya. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya penuh dengan adonan roti. Kematian Harry semakin memperkuat cerita Burini. Tapi tetap, tidak ada yang berani melaporkan atau menggongkit lebih jauh. Mereka takut jadi korban berikutnya. Burini sendiri semakin murung. Dia merasa bersalah sudah membuka rahasia itu. Beberapa malam setelahnya, dia sering diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, Pak Jaya datang dengan wajah menyeramkan, berkata, "Kamu terlalu banyak bicara, giliranmu sebentar lagi." Suatu hari Burini benar-benar menghilang. Kata manajemen, dia mengundurkan diri dan pindah kampung. Tapi warga sekitar tidak pernah melihatnya pergi. Keluarganya juga kebingungan, karena Burini tidak pernah pulang. Lagi-lagi, satu nyawa hilang tanpa jejak. Sejak itu, karyawan semakin yakin kalau ada perjanjian gelap di balik pabrik roti tersebut. Mereka mulai memperhatikan detail yang dulu tidak disadari. Setiap kali ada karyawan baru, dalam waktu sebulan pasti ada yang menghilang. Mesin pencampur adonan sering mengeluarkan cairan merah yang bukan darah hewan biasa. Suara tangisan samar sering terdengar dari dalam oven. Dan yang paling menyeramkan, setiap kali ada korban hilang, produksi pabrik justru meningkat pesat. Beberapa karyawan mulai percaya bahwa pabrik ini sudah bukan lagi tempat kerja biasa. Ini adalah ladang tumbal, di mana darah manusia jadi bahan bakar agar roda bisnis tetap berputar. Warga sekitar pun mulai ikut merasakan dampaknya. Malam-malam di sekitar pabrik terasa mencekam. Banyak yang mengaku melihat bayangan besar melintas di atap pabrik. Kadang terdengar suara orang berlari-lari di dalam. Meski jelas-jelas pabrik sudah tutup, ada seorang tukang becak yang pernah mangkal di dekat sana. Dia bercerita, sekitar jam 3 pagi dia lihat gerbang pabrik terbuka pelan. Dari dalam, muncul sosok tinggi hitam dengan mata merah, menyeret sesuatu yang mirip tubuh manusia. Sejak itu, tukang becak itu tidak pernah berani mangkal di dekat pabrik lagi. Pabrik roti itu kini seperti memiliki 2 wajah. Di siang hari, tampak sibuk, penuh aktivitas roti-roti hangat keluar dari oven, siap dikirim ke toko-toko. Orang luar melihatnya sebagai simbol kesuksesan. Tapi di malam hari, tempat itu berubah jadi sarang kegelapan. Di dalamnya ada perjanjian gelap yang terus menelan korban demi korban. Dan bagi karyawan yang masih bertahan, hanya ada 2 pilihan: diam dan pura-pura tidak tahu, atau menanggung risiko jadi tumbal berikutnya. Sejak kematian Harry dan hilangnya Burini, suasana di pabrik roti itu berubah drastis. Banyak karyawan merasa tidak tenang, bahkan siang hari pun mereka masih dihantui ketakutan. Namun, anehnya, bukannya sepi. Pabrik justru semakin ramai order. Truk-truk besar keluar masuk membawa roti yang katanya laris manis di pasaran. Karyawan baru terus berdatangan, seolah ada yang menarik mereka untuk melamar kerja. Orang luar tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Bagi yang masih bertahan, rasa takut dan teror sudah jadi bagian dari keseharian. Malam itu, pabrik dijadwalkan lembur besar-besaran karena ada order mendadak dari luar kota. Hampir semua karyawan dipaksa masuk shift malam. Wajah mereka muram, tapi tidak ada yang berani menolak. Sekitar jam 9 malam, suara mesin mulai meraung keras. Oven menyala, adonan dituang, dan bau roti yang sedap memenuhi ruangan. Dari luar, mungkin tampak normal. Tapi bagi karyawan yang bekerja di dalam, ada sesuatu yang berbeda. Lo nyium bau nggak? Bisik Dani, seorang karyawan baru, kepada temannya. Bau kayak bau amis darah gitu, campur sama roti. Temannya terdiam, menelan ludah. Dia juga mencium hal yang sama.
Semakin lama aroma itu makin pekat, bikin perut mual. Tiba-tiba, mesin pencampur adonan bergetar kencang. Adonan yang seharusnya lembut berubah jadi hitam pekat, mengeluarkan gelembung seperti darah mendidih. Seorang karyawan perempuan yang sedang menuang tepung langsung menjerit histeris ketika melihat sekelebat wajah manusia muncul dari dalam adonan itu. Astaga, semua orang menoleh. Dan benar saja di dalam adonan hitam itu muncul wajah Harry, karyawan yang beberapa hari lalu ditemukan tewas. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya penuh adonan, persis seperti kondisi saat ia ditemukan. Wajah itu muncul sebentar, lalu hilang di telan adonan. Suasana mendadak ricuh. Ada yang berteriak, ada yang jatuh pingsan. Tapi manajer pabrik, seorang pria berkacamata bernama Pak Surya, buru-buru menenangkan. Sudah, jangan panik. Itu cuma bayangan. Fokus kerja. Kalau ada masalah mesin, biar teknisi yang urus. Karyawan pun terpaksa kembali bekerja. Meski tangan mereka gemetar. Jam menunjuk pukul 11 malam. Di luar, hujan deras turun, disertai petir menyambar-nyambar. Lampu pabrik beberapa kali redup, membuat suasana makin menegangkan di ruang oven. Kejadian aneh lain terjadi. Ketika salah satu karyawan membuka oven untuk mengecek roti, tiba-tiba dari dalam terdengar suara tangisan lirih. Tangisan anak kecil, pelan tapi jelas terdengar. Lo denger gak? Bisik seorang karyawan sambil mundur ketakutan. Tangisan itu semakin keras, bercampur dengan suara retakan besi oven. Pintu oven bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. BR, pintu oven terbuka sendiri dengan keras. Asap hitam tebal menyembur keluar. Dari dalam asap itu, terlihat sosok kecil merangkak. Tubuhnya gosong, kulitnya melepuh, matanya kosong. Itu sosok anak kecil, seperti korban yang terbakar hidup-hidup. Karyawan langsung berlarian. Ada yang terjatuh, ada yang tersungkur sambil berdoa. Sosok itu berjalan pelan, meninggalkan jejak darah hitam di lantai, lalu lenyap begitu saja. Belum habis rasa takut mereka, suara keras terdengar dari gudang belakang, seperti ada benda besar yang jatuh. Beberapa karyawan nekat mengecek, meski hati mereka bergetar. Saat pintu gudang dibuka, bau busuk langsung menyengat. Di dalam, karung-karung gandum tampak sobek, isinya berserakan, tapi bukan tepung yang keluar melainkan potongan tubuh manusia yang berlumuran darah. Tangan, kaki, bahkan kepala bercampur dengan tepung, menjijikan sekali. Karyawan yang melihat langsung muntah-muntah. Salah satunya menjerit histeris. Itu mukanya Bu Rini. Mereka semua langsung lari terbirit-birit. Kekacauan semakin parah. Di lorong-lorong pabrik, lampu berkedip-kedip. Bayangan hitam besar terlihat mondar-mondir di dinding. Kadang terdengar suara tawa berat. Kadang suara jeritan minta tolong. Danny, yang sejak awal sudah merasa ada kejanggalan, berusaha kabur lewat pintu utama. Tapi saat dia sampai di gerbang, pintunya terkunci rapat. Digedor berkali-kali pun tidak bisa dibuka. Tolong buka, teriaknya panik. Namun tidak ada jawaban. Di luar sana, jalanan sepi, hanya hujan deras dan suara petir. Ketika Danny menoleh, darahnya serasa berhenti mengalir. Di belakangnya berdiri sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala. Wajahnya menyerupai patung yang pernah diceritakan Bu Rini, tapi kali ini nyata, bergerak dan menatap langsung ke arahnya. Giliranmu sebentar lagi. Suara makhluk itu berat, bergema di seluruh ruangan. Danny langsung pingsan di tempat. Sementara itu, di ruang produksi, beberapa karyawan yang masih sadar mencoba bersembunyi di bawah meja. Mereka saling berpelukan, tubuh gemetar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Dak-dak, duk. Semakin lama semakin dekat. Salah seorang karyawan nekat mengintip lewat celah meja. Dan apa yang dilihat membuatnya hampir mati ketakutan. Di tengah ruangan berdiri sosok Pak Jaya. Namun wajahnya tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya merah, dan dari punggungnya keluar tenggen-tenggen hitam panjang yang bergerak sendiri. Pak Jaya tersenyum menyeramkan. Kalian pikir bisa lari? Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa izinku. Dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, salah satu karyawan yang bersembunyi terlempar ke udara. Berteriak minta tolong, lalu tubuhnya masuk begitu saja ke dalam mesin pencampur adonan. Mesin itu menyala sendiri, menggiling tubuhnya hidup-hidup. Darah muncrat kemana-mana. Suara tulang patah bercampur dengan deru mesin, membuat semua orang yang melihat menjerit histeris. Malam itu benar-benar jadi malam penuh teror. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar. Pabrik berubah jadi neraka. Suara tangisan, teriakan, tawa setan, semua bercampur jadi satu. Bagi orang luar, dari kejauhan pabrik itu tampak biasa saja. Lampunya menyala terang,
suara mesin terdengar normal. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalamnya puluhan nyawa sedang dipermainkan oleh kekuatan gelap. Dan sejak malam itu, nama pabrik roti di Cikarang itu semakin misterius. Banyak orang mulai bertanya, kenapa bisa sukses luar biasa, tapi selalu ada kabar karyawannya hilang tanpa jejak? Jawabannya hanya satu, karena ada perjanjian gelap yang harus terus dipenuhi. Dan setiap malam, terutama ketika lembur besar, pabrik itu akan menelan korban lagi. Pagi itu, hujan semalam masih meninggalkan sisa dingin yang menusuk. Matahari tertutup awan tebal, membuat suasana Cikarang terasa muram. Dari luar, pabrik roti itu tetap tampak normal. Truk-truk pengangkut roti keluar masuk seperti biasa. Karyawan shift pagi berdatangan dengan wajah lelah, namun di dalam, bekas kejadian semalam masih terasa jelas. Lantai masih basah oleh noda merah yang tidak hilang, meski sudah disiram berkali-kali. Bau amis bercampur roti gosong masih tercium samar. Dan yang paling aneh, beberapa karyawan yang ikut lembur tadi malam tidak pernah muncul lagi. Mereka pulang pagi-pagi banget, kata Pak Surya, manajer pabrik, dengan nada datar. Ada urusan keluarga, katanya. Tapi orang-orang yang masih bekerja tahu, itu bohong. Mereka melihat sendiri bagaimana beberapa teman mereka ditelan mesin, dikejar sosok hitam, atau lenyap begitu saja. Denny, karyawan muda yang semalam pingsan di dekat pintu gerbang, akhirnya sadar. Kepalanya masih pening, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingat jelas makhluk hitam raksasa yang mendekat, dan suara berat yang mengatakan giliranmu sebentar lagi. Sejak siang itu Dani memutuskan satu hal. Dia harus mencari tahu kebenaran. Kalau tidak, hidupnya akan selalu dihantui ketakutan. Dia mulai mendekati beberapa karyawan lama, mencari celah untuk bertanya. Sebagian memilih diam. Tapi ada satu orang yang akhirnya mau bicara, Pak Sarman, teknisi mesin yang sudah lebih dari 10 tahun kerja di pabrik itu. Pak Sarman mengajaknya duduk di belakang gudang, jauh dari keramaian. Wajahnya kusut, matanya sayu, seperti orang yang sudah lama menanggung beban berat. Kamu masih muda, kata Pak Sarman pelan. Kalau masih sempat, pergilah dari sini. Jangan tanya macam-macam, ini bukan tempat orang biasa cari rezeki. Tapi Pak, jawab Dani nekat. Saya udah lihat sendiri, semalam itu benar-benar kejadian kan? Bukan cuma mimpi. Pak Sarman menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Ya, kamu bukan halusinasi. Semua itu nyata. Pabrik ini berdiri bukan karena kerja keras semata. Ada perjanjian gelap di baliknya. Dani menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Sarman mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, saat pabrik ini masih baru dirintis, Pak Jaya hanyalah pedagang roti keliling. Bisnisnya nyaris bangkrut. Utang menumpuk. Istrinya sakit-sakitan. Anaknya tidak bisa sekolah. Dalam keadaan putus asa, Pak Jaya mendatangi seorang dukun terkenal di daerah Karawang. Dukun itu menawarkan jalan pintas, pesugihan. Tapi syaratnya, Pak Jaya harus membangun pabrik roti besar. Dan setiap bulan memberi tumbal nyawa agar bisnisnya terus berkembang. Pak Jaya setuju. Awalnya, tumbal itu hanya berupa hewan. Ayam hitam, kambing, kadang kerbau, tapi semakin besar pabriknya, semakin tinggi pula syarat yang diminta makhluk gaib penunggu perjanjian itu. Akhirnya, nyawa manusia yang harus dikorbankan. Makanya, kamu jangan heran kenapa banyak karyawan hilang, kata Pak Sarman dengan suara serak. Mereka jadi bagian dari tumbal itu. Dani terdiam, wajahnya pucat. Kalau ada karyawan baru, biasanya dalam sebulan ada aja yang hilang. Pura-pura pindah, kecelakaan, atau nggak pernah ketemu lagi. Semua itu sudah diatur. Kita kerja, dibayar, tapi di atas kita ada perjanjian gelap yang menuntut korban. Malam berikutnya, Dani memberanikan diri menyelidiki. Dia ingat ucapan Bu Rini sebelum hilang, tentang ruangan rahasia di bawah tanah gedung lama. Dengan membawa senter kecil, Dani menyelinap lewat gudang belakang. Dia menemukan pintu besi tua yang separuh tertutup tumpukan karung. Butuh tenaga ekstra untuk mendorongnya. Dan ketika pintu itu terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Tangga menurun ke bawah tanah. Gelap dan lembab, setiap langkah menimbulkan gema menyeramkan. Di ujung tangga, Dani sampai di sebuah ruangan besar. Dan disitulah dia melihatnya patung hitam raksasa, dengan mata merah menyala. Persis seperti yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Lilin-lilin hitam masih menyala di sekitarnya. Meski tidak ada orang, tiba-tiba dari dinding ruangan terdengar suara lirih, seperti bisikan. Giliranmu sebentar lagi. Giliranmu sebentar lagi. Dani panik, tangannya gemetar memegang senter. Bayangan wajah Harry muncul sekilas di dinding, lalu menghilang. Dari sudut ruangan, terdengar tangisan anak kecil, diikuti suara tertawa panjang. BRAAK, salah satu karung jatuh, dan dari dalamnya bergulir sebuah kepala manusia. Mata masih terbuka, mulutnya menganga. Dani hampir menjerit,
tapi buru-buru menutup mulut sendiri. Dia langsung lari naik tangga, meninggalkan ruangan itu dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya, Dani bercerita kepada beberapa karyawan yang ia percayai. Ada 4 orang yang mendengarkan serius. Nico, Arif, Lina, dan Santi. Mereka semua pernah merasakan kejadian aneh selama bekerja, tapi belum pernah melihat langsung seperti Dani. Kita nggak bisa diem aja, kata Dani dengan wajah tegas. Kalau kita terus pura-pura nggak tahu, cepat atau lambat kita sendiri yang jadi korban Nico menimpoli. Terus mau ngapain? Lapor polisi, siapa yang bakal percaya? Lagi pula, polisi juga bisa-bisa ikut kena kalau berhadapan sama hal beginian. Setidaknya kita bisa kumpulin bukti, kata Dani. Aku udah lihat ruangannya, kita bisa foto atau rekam, supaya kalau terjadi sesuatu, orang lain tahu apa yang sebenarnya ada di sini. Semua terdiam. Mereka tahu Dani benar, tapi nyali mereka ciut. Malam itu, kelimanya sepakat untuk mencoba masuk lagi ke ruang bawah tanah. Mereka membawa ponsel, senter, dan nekat, berharap bisa merekam sesuatu. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyelimuti. Lilin-lilin hitam masih menyala, dan patung besar itu berdiri angkuh. Lina mengarahkan kamera ponselnya. Saat layar menyorot patung, tiba-tiba muncul bayangan hitam melintas cepat. Kamera bergetar, lalu mati mendadak. Santi, dengan suara gemetar, berbisik, Aku dengar suara orang nangis. Semua menoleh. Dari arah belakang patung, terdengar tangisan lirih, makin lama makin keras. Seolah ada banyak orang merintih bersamaan. Suara itu bercampur dengan jeritan kesakitan, seperti orang digiling mesin. Keluar! Kita harus keluar! Teriak Arif panik. Mereka berlari menuju tangga. Tapi sebelum sampai, ruangan berguncang. Dinding bergetar. Lilin padam satu persatu. Dari mata patung keluar cahaya merah menyilaukan. Dan untuk pertama kalinya, mereka semua mendengar suara berat itu bersama-sama. Kalian tidak boleh mengetahui rahasianya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar melesat ke arah mereka. Santi menjerit kencang. Tubuhnya terseret ke dalam kegelapan, suaranya menggema, lalu hilang begitu saja. Dani dan yang lain berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan, meninggalkan Santi yang tidak pernah terlihat lagi. Setelah kejadian itu, mereka benar-benar yakin tidak ada lagi keraguan. Pabrik roti itu bukan sekadar tempat kerja, tapi sarang pesugihan yang haus darah. Namun keluar dari sana juga bukan perkara mudah. Beberapa karyawan yang mencoba resign mendadak kecelakaan atau hilang. Ada yang ditemukan gantung diri, ada yang hilang tanpa jejak, seolah-olah kita semua sudah ditandai, kata Lina dengan suara lirih. Kalau kita kabur, kita tetap akan dicari. Dani menggenggam erat tangannya sendiri. Kalau begitu, satu-satunya jalan adalah membongkar semuanya, walaupun nyawa taruhannya. Mereka bertiga, Dani, Nico, dan Lina bersumpah malam itu. Apapun yang terjadi, rahasia pesugihan pabrik roti di Cikarang harus terbongkar. Dan perburuan mereka baru saja dimulai. Malam itu, kawasan industri Cikarang terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan yang biasanya dilalui truk-truk besar mendadak lengang. Seolah ada sesuatu yang sengaja membuat semua orang enggan lewat dekat pabrik roti milik Pak Jaya. Lampu-lampu jalan berkelip redup, dan angin malam berhembus membawa aroma amis bercampur dengan wangi roti gosong. Warga sekitar mengeluh sudah beberapa kali mencium bau aneh itu, tapi tak ada yang berani protes langsung. Semua tahu, pabrik itu bukan pabrik biasa. Di dalam pabrik, aktivitas malam masih berjalan. Mesin pengaduk adonan berputar dengan suara berderit, seolah-olah menjerit. Karyawan yang jaga malam itu hanya tinggal sedikit. Bukan karena kekurangan orang, tapi banyak pekerja yang sudah mundur pelan-pelan. Mereka bilang sering diganggu makhluk tak kasat mata. Ada yang melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atas mesin oven. Ada juga yang mendengar suara tangisan anak kecil dari ruang penyimpanan tepung. Darto, salah satu karyawan lama, berusaha menguatkan hati. Ia butuh pekerjaan ini untuk keluarganya. Tapi sejak 3 malam lalu, tidurnya tak pernah nyenyak. Bayangan wajah teman kerjanya, Surip, terus menghantui pikirannya. Surip adalah karyawan terakhir yang ditemukan tewas mengenaskan di gudang bahan baku. Tubuhnya kaku dengan mata melotot. Anehnya, jasad Surip cepat-cepat dibawa pihak pabrik, tanpa proses kepolisian atau pemakaman yang wajar. Orang-orang curiga, tapi tak ada yang berani bersuara. Malam itu, Darto sedang membersihkan lantai dekat mesin penggiling gandum. Suara mesin mendengung, tapi di sela-selanya, ia mendengar suara lain lirih, seperti rintihan. Tolong, panas, tolong. Darto berhenti mengepel, menajamkan telinga. Suara itu jelas, seperti berasal dari dalam mesin oven besar yang menyala. Ia mendekat pelan-pelan, jantungnya berdetak kencang. Dari celah pintu oven, samar-samar ia melihat sesuatu.
Bukan adonan roti, melainkan bentuk tangan manusia yang gosong, bergerak-gerak seolah meminta keluar. Ya Allah, Darto mundur, tubuhnya gemetar. Ia menjatuhkan ember dan pel, air kotor tumpah ke lantai. Sekejap ruangan itu dipenuhi bau anyir yang lebih tajam, bercampur dengan bau daging terbakar. Darto terhuyung, lalu berlari keluar ruang produksi. Tapi begitu sampai di koridor, ia mendapati pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Di ujung lorong, berdiri sosok perempuan bergaun putih panjang. Wajahnya hangus separuh, matanya kosong menatap ke arahnya. Rambutnya menjuntai berantakan, dan di tangan kirinya tergenggam sepotong roti gosong yang masih berasap. Darto tak sanggup lagi. Ia jatuh terduduk sambil menutup wajah. Saat membuka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya menyisakan aroma busuk menusuk hidung. Di ruang kantornya, Pak Jaya sedang duduk tenang di kursinya. Di hadapannya, seorang pria tua dengan sorban hitam menunduk khidmat. Ia adalah Mbah Suro, dukun yang sejak awal mendampingi Pak Jaya dalam pesugihan. Sudah saya peringatkan, Jaya, tumbal harus rutin. Kau mulai lalai, kata Mbah Suro dengan suara serak. Pak Jaya menelan ludah, wajahnya pucat, keriput di keningnya semakin jelas. Saya sudah kasih tumbal, Mbah. Surip, karyawan saya, bukankah itu sudah cukup? Mbah Suro menggeleng pelan, matanya tajam. Kau pikir siluman itu puas hanya dengan 1 jiwa? Kau sudah janji, tiap bulan minimal 1. Kalau tidak, mereka akan menagih dengan caranya sendiri. Kau sudah lihat tanda-tandanya. Pak Jaya terdiam. Ia ingat betul sejak Surip dijadikan tumbal, gangguan malah semakin parah. Bayangan hitam muncul di sudut-sudut pabrik. Suara tangisan menggema hampir tiap malam. Bahkan beberapa mesin rusak mendadak tanpa alasan. Seolah-olah arwah-arwah yang dijadikan tumbal tak terima. Mereka masih gentayangan. Kalau terus begini, pabrikmu akan runtuh. Jaya, kau harus ikhlas mengorbankan lebih banyak, lanjut Mbah Suro. Pak Jaya memejamkan mata. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia takut kehilangan kejayaan yang ia dapatkan. Pabrik rotinya kini menjadi salah satu yang terbesar di Cikarang. Roti-rotinya laris kemana-mana, bahkan diekspor keluar kota. Tapi di sisi lain, setiap kali ada tumbal, ia merasa hatinya makin hampa. Tengah malam, pabrik mendadak mati listrik. Semua lampu padam serentak. Terdengar jeritan karyawan dari ruang produksi. Darto dan beberapa pekerja lain panik, berlarian mencari jalan keluar. Namun pintu-pintu terkunci rapat, seolah-olah ada yang sengaja menahannya. Di tengah kegelapan, terdengar suara berat, dalam, dan bergema, janji. Suara itu tak seperti manusia, melainkan seperti berasal dari dasar bumi. Suhu ruangan turun drastis, napas keluar berupa embun dingin. Lantai pabrik bergetar, dan dari retakan kecil di lantai, keluar cairan merah pekat, mirip darah yang mengalir perlahan. Karyawan berteriak ketakutan, sebagian berdoa, sebagian histeris memukul-mukul pintu. Darto berusaha tetap tenang, meski kakinya gemetar hebat. Dari sudut ruangan, ia melihat sosok hitam besar muncul perlahan. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah menyala, dan wajahnya seperti perpaduan manusia dengan binatang. Sosok itu berjalan pelan, langkahnya menghentak, membuat dinding-dinding bergetar. Satu persatu lampu darurat menyala. Tapi bukannya membuat suasana lebih tenang, cahaya redup itu justru memperlihatkan lebih jelas wajah mengerikan. Di antara karyawan yang berlarian, tampak sosok-sosok lain ikut berbaur arwah-arwah pekerja lama yang sudah dijadikan tumbal. Wajah mereka pucat, tubuh penuh luka bakar, mata kosong. Mereka menjerit bersama, seolah menuntut kebebasan. Darto hampir pingsan melihatnya. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Pabrik ini sudah benar-benar dikuasai di lantai atas. Pak Jaya menatap kejadian itu dari jendela kantornya. Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Mbah Suro berdiri di belakangnya, tenang, seakan sudah terbiasa melihat hal semacam itu. Ingat, Jaya, kalau kau ingin semua ini mereda, kau tahu apa yang harus dilakukan, kata Mbah Suro dingin. Pak Jaya menoleh, wajahnya penuh keringat. Berarti harus ada tumbal lagi malam ini, bukan hanya 1. Mereka sudah lapar. Kau harus beri lebih banyak. Kalau tidak, nyawamu sendiri yang jadi gantinya. Pak Jaya terdiam, tatapannya kosong, tapi di hatinya berkecamuk. Ia tahu, malam ini akan ada lebih banyak korban. Dan pabrik roti yang dulu dibangunnya dengan penuh ambisi kini sudah benar-benar berubah menjadi rumah jagal. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam sejarah pabrik. Jeritan tak berhenti terdengar, seolah seluruh bangunan dipenuhi oleh arwah-arwah yang tak tenang. Dari K. Johan, warga sekitar hanya melihat pabrik itu berkilau merah, seperti terbakar dari dalam.
Beberapa orang yang mencoba mendekat malah jatuh sakit mendadak. Tubuhnya demam tinggi tanpa sebab. Pabrik roti yang dulunya harum dengan aroma manis, kini dipenuhi bau amis dan gosong. Dan semua orang sadar, ada harga yang harus dibayar dari kesuksesan instan yang dimiliki Pak Jaya. Harga yang tak sebanding, karena melibatkan darah dan jiwa manusia. Malam itu hujan turun deras di Cikarang. Petir menyambar, angin bertiup kencang, seolah alam pun ikut marah. Pabrik roti milik Pak Jaya berdiri seperti bayangan hitam di tengah kilatan cahaya langit. Atapnya berderak, dindingnya bergetar, dan dari cerobong asap keluar kepulan tebal berbau gosong bercampur amis darah. Sejak kejadian mati listrik malam sebelumnya, kabar tentang pabrik itu makin liar. Warga sekitar bercerita bahwa mereka mendengar jeritan-jeritan panjang, suara tangisan, bahkan dentuman aneh yang tak jelas asalnya. Beberapa orang berani mendekat, tapi pulang dengan wajah pucat, tubuh demam. Bahkan ada yang meninggal mendadak tanpa sebab malam ini. Suasana lebih mencekam dari biasanya. Di ruang kantornya, Pak Jaya duduk terpaku, wajahnya pucat pasi, matanya merah sembab karena tak tidur. Keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Di tangannya segelas air putih bergetar hebat, hampir tumpah. Sejak kemarin, ia tak berhenti mendengar bisikan, janji, kami lapar. Suara itu muncul di telinganya. Tak peduli siang atau malam, tak peduli ia sedang di rumah atau di kantor. Arwah-arwah tumbal terus menghantui, menuntut. Mbah Suro, dukun tua yang mendampinginya, kembali duduk di depannya dengan wajah tenang. Seakan tak ada masalah. Sudah saya bilang Jaya, kau tak bisa mundur sekarang. Siluman itu tak kenal ampun. Kau harus beri tumbal, dan banyak. Kalau tidak, kau yang akan mereka jemput. Pak Jaya menunduk. Suaranya serak, hampir berbisik. Tapi, sudah berapa banyak nyawa yang saya korbankan, Mbah? Saya takut. Saya benar-benar takut. Semalam, saya melihat wajah Surip. Wajahnya gosong. Dia datang menjerit, minta dibebaskan. Mbah Suro hanya tersenyum miring, lalu menyalakan dupa hitam. Asap pekat memenuhi ruangan, menyebarkan bau menyengat. Arwah tumbal memang akan datang, tapi selama kau terus memberi mereka makanan, kau aman. Ingat, Jaya, kesuksesanmu lahir dari darah. Jangan coba-coba berhenti, atau semua akan hancur. Sementara itu, di ruang produksi, Darto masih bekerja dengan tubuh gemetar. Ia tak bisa pergi, meski hatinya sudah ingin kabur jauh. Pabrik ini seperti perangkap. Semua pintu terkunci, dan setiap kali ada yang mencoba keluar, selalu ada kejadian aneh. Ada karyawan yang mendadak pingsan, ada yang melihat bayangan hitam menghadang, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Malam itu, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari dalam oven besar. Mesin yang tadinya berputar normal mendadak berhenti. Lalu dari dalam, keluar asap pekat bercampur aroma daging terbakar. Darto dan dua rekannya nekat membuka pintu oven. Begitu terbuka, mereka menjerit. Di dalam oven, bukan adonan yang matang, melainkan tubuh manusia gosong. Matanya masih terbuka, seolah menatap tajam ke arah mereka. Tubuh itu perlahan bergerak, mencoba keluar sambil menjerit, panas. Tolong aku, panas. Darto jatuh terduduk, wajahnya pucat. Dua rekannya lari tanggang lenggang. Tapi baru beberapa langkah, tubuh mereka seperti disambar sesuatu yang tak kasat mata. Mereka terhempas ke dinding dengan keras, lalu terdiam tak bergerak. Darah mengalir dari mulut dan telinga mereka. Darto menutup mulutnya agar tidak menjerit. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, neraka benar-benar turun ke pabrik itu. Di ruang kantor, lampu berkedip-kedip. Pak Jaya berdiri dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba lantai bergetar hebat, dinding retak, dan suara jeritan menggema dari segala arah. Dari celah lantai yang retak, keluar cairan merah pekat. Semakin lama semakin banyak, hingga memenuhi ruangan seperti genangan darah. Pak Jaya menjerit histeris. Mbah, apa yang terjadi? Mbah Suro tetap tenang, tapi matanya berkilat. Mereka datang, Jaya. Kau sudah terlalu lama menunda. Malam ini, mereka menagih janji. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam bermunculan dari genangan darah. Wujud mereka menyeramkan. Ada yang tanpa kepala, ada yang tubuhnya gosong, ada yang matanya kosong tapi mulutnya terbuka lebar, menjerit tanpa suara. Mereka semua mendekat ke arah Pak Jaya. Tangan-tangan mereka terjulur, seolah ingin menyeretnya. Pak Jaya mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Jangan. Jangan ambil aku. Aku masih bisa kasih tumbal. Tunggu. Tapi suara arwah itu menggema serempak, memenuhi ruangan dengan nada mengerikan. Janji sudah habis. Waktumu tiba. Di ruang produksi,
Darto melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seluruh mesin pabrik mendadak hidup sendiri. Pengaduk adonan berputar dengan cepat, oven terbuka tutup, dan konveyor berjalan dengan bunyi berdentum keras. Dari dalam mesin keluar tanggen-tanggen hitam gosong, meraba-raba udara, seperti mencari korban. Lalu, sosok besar muncul di tengah ruangan. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya hitam berkilat seperti arang, matanya merah menyala. Suaranya berat, bergema memenuhi seluruh bangunan. Aku penunggu pesugihan ini. Aku sudah beri kejayaan. Kini waktunya aku menagih balasan. Semua jiwa di sini milikku. Darto berteriak ketakutan, lalu berlari mencari jalan keluar. Tapi kemanapun ia berlari, selalu muncul dinding baru, lorong baru, seolah pabrik itu berubah menjadi labirin neraka. Suara tangisan anak kecil dan jeritan perempuan terus terdengar di setiap sudut, membuat bulu kuduknya berdiri. Di ruang kantor, Pak Jaya sudah terpojok. Tubuhnya dikelilingi arwah tumbal yang meraih tangan dan kakinya. Ia berteriak histeris, menangis, memohon ampun. Saya salah, lepaskan aku janji akan berhenti, Tapi arwah-arwah itu tak peduli. Mereka menyeretnya ke tengah ruangan. Tubuhnya terbenam dalam genangan darah. Pak Jaya menjerit panjang. Suaranya menggema ke seluruh pabrik. Di detik terakhir, sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam, matanya menatap Mbah Suro. Dengan sisa tenaga ia berteriak, "Mbah, tolong kau yang bawa aku ke sini." Namun Mbah Suro hanya tersenyum tipis. Perlahan, tubuhnya pun berubah. Kulitnya mengelupas, wajahnya meleleh, dan dari balik tubuh renta itu muncul wujud asli seekor siluman ular hitam raksasa. Lidahnya menjulur panjang, matanya menyala merah. "Aku hanya perantara, Jaya. Sekarang giliranmu menjadi bagian dari kami." Pak Jaya menjerit terakhir kalinya sebelum tubuhnya lenyap ditelan darah dan bayangan. Tak lama kemudian, seluruh pabrik bergetar hebat. Petir menyambar atap, api muncul dari dalam, membakar adonan, mesin, dan dinding. Jeritan terdengar dari segala arah, bercampur dengan suara tawa siluman. Pabrik itu terbakar hebat, tapi anehnya, api hanya melahap bagian dalam. Dari luar, bangunan terlihat utuh. Hanya cerobong yang memuntahkan asap hitam pekat. Warga sekitar yang melihat dari jauh berhamburan panik. Mereka hanya mendengar jeritan panjang dan suara besi beradu. Sebelum akhirnya semuanya terdiam, sunyi. Pagi harinya, ketika hujan sudah reda, warga mendapati pabrik itu kosong. Semua karyawan hilang tanpa jejak. Tak ada jasad, tak ada tanda-tanda orang sempat melarikan diri. Hanya sisa-sisa roti gosong berserakan di lantai. Beberapa di antaranya berbentuk menyerupai wajah manusia. Sejak malam itu, pabrik roti di Cikarang itu ditutup selamanya. Bangunannya tetap berdiri, tapi tak ada yang berani mendekat. Warga bilang setiap malam Jumat, dari dalam pabrik masih terdengar suara mesin berputar. Aroma roti bercampur amis darah menyebar ke udara. Dan kadang terlihat sosok hitam besar berdiri di atap, menatap dengan mata menyala merah. Pabrik itu kini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Cikarang. Siapapun yang nekat masuk tak pernah kembali dengan selamat. Dan legenda tentang pesugihan pabrik roti terus hidup, jadi peringatan bagi siapa saja yang tamak akan harta. Kesuksesan instan memang menggiurkan, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa dan jiwa. Dan Pak Jaya sudah membuktikan, tak ada perjanjian dengan iblis yang berakhir damai. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.